Jadi ombe itu artinya kan dari bahasa Jawa ngombe. Kopi itu kan Belanda. Jadi ya minum kopi. Saya kan jaga tiap hari loh. Dari jam 6 pagi ketemu jam 6 sore itu. 3 tahun berturut-turut ya. 1 hari pun gak pernah miss. Kecuali Sinca hari pertama sama tanggal 1. 3 tahun itu liburnya cuma 6 hari saya. Wow. Yang lain. Tuh denger tuh kalau mau sukses ya kan. Jaga outlet. Nah. Jaga outlet. Jadi kulturnya ombe kopi itu kan dari awal kan Om selalu tekankan bikin sesuatu yang enak. Kopi. Terus nomor 2 itu service. 3 itu bersih. Keempat itu ya karena servis ya mesti kenalin orang. Nah kultur ini yang kita pegang sampai hari ini. Saya bersihin toilet sendiri loh. Jadi kalau di Pulau itu kan saking kecilnya kalau customer saya yang ngencingnya berantakan saya tahu. Saya tahu si A si B gitu. Jadi pokoknya kalau begitu keluar saya suruh anak-anak pergi bersihin. Karena udah hafal. Udah hafal banget. Udah hafal banget. Thank you very much for tuning into the show today. Hari ini ada Om Jason, owner dari Ombe Coffee, mampir ke podcast kita buat cerita-cerita tentang pengalamannya jalanin bisnis bersama keluarga. Ombe Coffee sekarang udah 14 cabang dan dia juga selalu menekankan DNA atau sekarang dibilang culture dari sebuah perusahaan itu nggak boleh melenceng kemana-mana. Dari awal sampai berapapun besarnya, berapapun cabangnya tetap harus pakem konsep dan culture, nggak boleh lupa. Nah podcast kita seru banget, kalian harus nonton sampai habis. Seperti biasa, jangan lupa subscribe yang belum di Regency Radio Podcast, ada di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok. Without further ado, please welcome Om Jason. Enjoy the show. Halo Om Jason. Halo. Thank you banget udah kesini akhirnya. Sebenarnya dari awal podcast ya Om, saya pengen kenalan sama Om. Oke. Jadi Om Jason ini owner dari Ombe Coffee yang sekarang cabangnya ada 14. Nggak nyangka. Saya tuh tahu outlet Ombe Coffee pertama. Ya. Itu tuh saya masih kerja, terus bos saya, dia hobi sepedaan sama Vespa, namanya Mas Feli. Oh. Terus dia itunya ownernya Hotel Gunawarman tuh. Oh, Feli yang suka bawa fotografer? Iya. Oh, iya, okay. Nah, Tahu, dia tahu. tuh yang bawa mobil antik Ya, kemana-mana. Iya. Oke. Dia bilang, Ray, Pluit dekat rumah lu kan, iya. Ada toko kopi enak banget, keren banget. Lu harus ke sana gitu. Nah, terus habis itu pertama kali saya ke Ombe Coffee gitu loh. Oh, Feli yang Sofia? Yes. Oke. Yes, saya opening timnya chefnya di sana. Ah. Gitu. Terus habis itu, nah di situ saya lihat tempatnya homey banget. Ya. Terus ada Om waktu itu di belakang bar. Oh ya? Iya, ada istri Om, terus kayak ini satu keluarga nih kayaknya yang punya itu. Ya sampai sekarang sukses begini. Congratulations for your success Om. Thank you. Awalnya dari mana sih Om ide? Kenapa buka kafe Om? Awalnya, cerita awal aja ya. Sebenarnya yang minum kopi itu Tante Wiwit. Oke. Saya nggak minum kopi. Nggak minum kopi? Nggak minum kopi. Sama sekali, masa sih? Enggak, sekarang minum. Oke. Cuman awalnya nggak minum kopi. Oke, nggak gitu, nggak nyari lah ya? Nggak nyari. Jadi saya kan lahir di Lampung. Papa saya asli dari China. Oke. Umur 17 sampai di Lampung, dia kerjanya itu goreng kopi malahan. Oh, sangrai itu. Iya, pokoknya giling, roasting, naik sepeda segala macam. Tapi kan Arabica itu Robusta. Iya. Nah sejarahnya ya begitu. Mulainya dari papa saya, terus dia jadi trader kayak cengkeh, lada, kopi. Cuma saya nggak terjun ke sana. Jadi saya SMA pindah ke Jakarta. Nah nggak minum kopi lah, pokoknya nggak minum kopi. Nah jadi awal-awal terjadi sampai mau buka kafe itu gara-gara Jordi berangkat ke Amerika. Nah nemenin Jordi kan, nah si Tante Wiwit kan yang ngopi tuh, jadi keliling lah tuh. Ke kota mana? San Jose. Nah San Jose, San Francisco kita kelilingin tuh coffee shop, dia foto segala macam. Iya. Pulang ya perjalanan lah ya, 2014 tuh si Tante Wiwit bilang sama saya, Jess, kayaknya kopi lagi booming nih di Indonesia. Ketimbang lu nganggur, lu belajar lah. Nah jadi sebenarnya saya kan kerja sama orang. Nah jadi 2000. Di industri apa Om? Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Regency Radio Podcast.
Back to the show. Jadi kerja sama orang itu, saya balik dari Amerika itu tahun 91. Masuk bank. Oke. Bank, jadi account officer tuh ceritanya. Account officer, jalan-jalan. 91 ke 94. Usaha sendiri. Oke. Usaha sendiri, jatuh bangun, nyungsep. Kerja lagi sama orang. Nah kerjanya itu bebasin tanah. Oke. Buat tambang batu bara. Luar kota. Nah, terus papa saya meninggal 2012. Saya berhenti kerja. Oke. Nah, berhenti kerja main melulu kan tuh. Main melulu si tante masuk Pengangguran, banyak acara. Iya. Jadi si tante Wiwit bilang, udah ketimbang lu bengong aja, nganggur main melulu. Nah lu belajar kopi lah. Oke. Nah belajar kopi itu sama siapa? Sama Aji Darius. Oke, sama Aji. Sama Aji. Oke. Nah Aji waktu itu masih kerja di Traffic Coffee yang di Hang Tuah. Yellow Truck. Iya. Saya training sama dia kalau nggak salah Itu nih Aji yang akhirnya kerja bareng Om kan di Ombe waktu itu kan. Iya. Nah jadi awalnya belajar sama Aji Darius. Bulan 3 2014. Oke. Bulan 3 2014. Sebagai orang yang nggak doyan ngopi, Ya. terus belajar kopi dengan tujuan buka kafe gimana? Kayak mau nggak mau gitu dong. Ya mau nggak mau. Nah tapi kayak gini, saya kan peminum teh. Nah habis belajar kopi itu sama Aji, saya baru tahu tuh kopi itu ngejelimet banget. Sangat Om, saya baru belajar sekarang, ampun dah. Nah ngejelimet banget. Nah memang saya orangnya begitu, kalau udah ketemu sesuatu yang ngejelimet, ngulik kan. Oke. Nah jadi ngulik lah. Kan dari periode saya berhenti kerja itu, main sepeda, main motor, main mobil, temennya banyak. Tukang keluyuran lah istilahnya. Nah begitu ketemu kopi, belajar ngejelimet, wah itu yang namanya keliling toko kopi di Jakarta, gila-gilaan tuh. Setiap hari ajak si tante pergi muter, beli kopi, cobain di rumah. Nah yang jadi kelinci percobaannya si tante Wiwit. Iya karena dia yang tahu, kopi. Ya, kita berangkat ke luar negeri pun kayak ke Jepang, ke Taiwan, kemana, Singapura, Hong Kong, ya cari kopi. Nah akhirnya si tante Wiwit bilang, ya udah cobalah lu 2014 belajar kopi, kita buka nih. Oke. Cari tempat tuh, cari tempat keliling-keliling ke Ampera, ke Senopati, sewanya mahal banget, saya bilang ampun nggak nyanggup. Kebenaran dekat rumah tuh ada, di Apotik Putri itu ada satu signage dia taruh kecil banget, dia disewakan. Dulu bekas Bapau Bol di Malang. Oke. Malang ya? Malang, Bapau Bol di Malang. Dia jalan 3 tahun dia tutup. Nah, saya kan kenal sama yang punya apotek. Saya tanya, bisa nggak saya sewa dulu? Boleh, lu mau buka apa Ces? Buka coffee shop? Ya udah buka deh. Nah, jadi tempatnya itu cuma 12 meter persegi. Iya. Saya pikir cukup nih, pesan meja segede begini nih. Begitu mau jadi, wah nggak muat. Saya bilang gimana? Akhirnya saya minta tambah. Nah jadilah yang di depan yang itu. Sekarang itu. Sampai hari ini ya bentuknya begitu. Iya. Mejanya juga segede begini. Udah, jadi mulailah dari situ 2000 bulan 3 2015. Tanggal 12 hari Kamis saya masih ingat. Nah itu yang ngurusin Om sama Tante? Saya sendiri. Oke. Jadi saya sendiri awalnya buka itu sama teman saya, namanya si Om Joni. Om Joni itu, Joni Oyong itu teman main sepeda saya. Oke. Dari yang nganggur, saya ajak dia bantuin saya gitu kan. Teman sepeda. Nah, jadi berduaan itu buka tanggal 12 bulan 3 itu hari Kamis. Kenapa namanya Ombe? Apa artinya dari Ombe? Ombe ya Tante Wiwit. Ya semua ini sebenarnya yang ngejorokin itu Tante Wiwit. Jadi Ombe itu artinya kan dari bahasa Jawa ngombe. Oke. Minum. Oh. Jadi kopi itu kan Belanda. Jadi ya minum kopi. Oke. Nah, jadi awalnya dari situ. Nah, langsung ramai gak sih Om? Soalnya saya taunya udah pack banget tuh, apalagi kalau hari Minggu orang-orang dari Jakarta Selatan pada kesana naik komunitasnya. Tanggal 12 itu hari Kamis, Jumat, Sabtu. Planningnya hari Minggu tutup. Oke. Teman saya ada satu telepon malam-malam hari Sabtu. Jess, lu bukalah hari Minggu. Ya gue mau ngopi. Udah,
Saya berdua sama tante, Joni saya kasih tahu, Jon lu gak usah datang. Ya kan, karena kan kita planningnya memang Minggu mau tutup. Iya. Itu jam 7 pagi udah ada yang ngantri. Iya. Ya, saya gak bisa bikin kopi. Nah kira-kira jalan 2 minggu lah. Jalan 2 minggu tuh Pluit itu. Udah dari situ deh. Dari situ gak dikasih ampun. Bener-bener gak dikasih ampun. Nah Aji itu bantuin saya. Setiap 1 minggu dia datang. Oke. Nah dalam perjalanan mulai rame. Akhirnya saya bilang sama Aji, "You gabung aja sama saya." Akhirnya dia bersedia. Nah mulailah tuh berkembang tuh. Nah, terus juga ada Iya, dia ngerti operasionalnya kan soalnya si operasional, Anji ya. ngerti operasional, buka toko seperti apa gitu kan. Karena yang Pluit itu kan waktu kita buat itu kan juga nggak pakai aturan main. Pokoknya buka aja, investasinya sekian, pokoknya maunya desainnya seperti begini, ya udah pokoknya jalanin aja. Untung nggak untung belakangan gitu. Nah, jadi dalam perjalanan Aji bantuin, terus ada Heru kan yang tinggi itu ikut saya juga. Ya basically tim awal itu sampai hari ini masih ada. Ya, Aji kan sekarang udah usaha sendiri lah. Jadi sekarang kebanyakan kayak Jojo, Jordi, ya dia Jordi lulus dari Amerika pulang bantuin saya. Jojo lulus dari Singapura bantuin saya sekarang. Jadi basically ya seperti Ray bilang, ini merupakan satu kayak family business. Yes. Ya. Nah, jadi ya begitulah masing-masing ada egonya. Nah itu dia. Jujur saya nggak kebayang kalau saya kerja sama papa saya dalam satu restoran gitu atau kafe. Ngerti. Dimana yang problemnya tiap hari selalu ada aja, terus biasanya dari ego masing-masing, orang temen aja biasa bisa sampai ribut-ribut ya kan, teman baik apalagi sama keluarga, males banget gitu kan. Terus juga kan kafe atau F&B kan dinamis Om, banyak perubahan, kadang-kadang anaknya biasanya maunya begini, lagi ini sekarang lagi ngetren ini atau cara yang benar manajemennya begini, tapi si orang tua pakai caranya old school gitu, ntar clash gitu. Sering terjadi gak Om di family business Om? Jadi kulturnya Ombe Coffee itu kan dari awal kan Om selalu tekankan bikin sesuatu yang enak. Kopi pertama kopi. Terus nomor 2 itu service. 3 itu bersih. Keempat itu ya karena service ya you mesti kenalin orang. Nah kultur ini yang kita pegang sampai hari ini. Ya kan? Nah kita mau bikin sesuatu yang enak memang udah tujuannya saya. Pokoknya orang datang mau teman mau yang gak kenal gak apa pokoknya enak aja. Nah ini yang kita pegang, ini yang kita tangkepin terus. Nah jadi sampai sekarang itu masih dipegang. Nah soal ego mereka mau bikin ini bikin itu ya saya selalu bilang pokoknya gak boleh lari jauh-jauh dari pakemnya. Contoh kayak desain segala macam. Mereka udah tahu nih benang merahnya seperti apa. Jadi ngikutin itu. Nah, bagusnya mereka kadang-kadang ya udah kalau si papa lagi sebel, si om lagi sebel, lagi maunya begini ya udah jangan diladenin, diem-diemin aja. Karena kalau ngikutin maunya saya repot gitu loh. Saya maunya kabur secepatnya, belakangnya berantakan gitu kan. Iya, takutnya begitu. Betul. Jadi rata-rata seperti begitu. Ya, adanya COVID itu 2020 masuk dari COVID sebenarnya bagus buat saya. Jadi kita bisa beresin bagian belakangnya, back end-nya. Oke. Maksudnya gimana tuh Om? Jelasin ke listener kita. Oke. Jadi kalau kita bikin kafe, kita lari terlalu kencang. Biasanya kan yang paperwork ini yang ketinggalan. Ya kan? Baik urusan ya segala macam lah yang kecil-kecil. Administrasi biasanya kalau di F&B. Nah, itu gak kekontrol kan. Makanya kan kayak ada teman-teman bilang dikirain buka restoran tuh cuannya gede gitu kan. Padahal nah, jadi begitu dirapin operasionalnya, dilihat COGS-nya semua satu-satu. Nah tante tuh 2021 tuh kita berempat nih Jojo, Jordi, saya komit. Lu kalau ketemu orang sekarang nggak boleh main handshake aja ya, sewa tempat atau buka ya besok gitu. Iya gara-gara temennya banyak ya. Jadi jangan ngeiyain melulu gitu kan. Iya. Nah, itu bisa berantakan. Nah, akhirnya seperti begitu. Nah itu konsolidasi lah 2021 semua beresin. Nah dalam perjalanan di COVID itu ya kita buka kafe itu ada 5 ya. Kan pertama kan di Pluit udah pasti, sampai sekarang masih buka. Ya Pluit, terus Jule di Melawai,
terus Marquez di Grand Indo. Nah yang 2 ini tutup, jalan ke Ombe Coffee Kelapa Gading, Mall Kelapa Gading. Oke, itu Terus yang ada Jubilovnya kan? itu yang ada Jubilovnya yang Ini bir. tempat yang bir. Ya, terus jalan ke Ombe Coffee Bekasi, itu Oke. udah tutup. Nah baru ke Cikajang. Nah dari situlah Cikajang mulai itu. Nah meledaknya di Cikajang, baru kayak suksesnya banget nih gitu ya. Meledaknya Cikajang. Mulai itu dari Cikajang. Apa yang membuat itu? Kalau dari kacamata Om nih, looking back, apa yang membuat kafe itu, karena rame banget, nggak bisa dapet tempat, selalu full aja. Ya, jadi ya mungkin karena langganan dari Pluit ya, dari orang selatan, orang Semarang kan travel ke Pluit. Jadi memang tujuannya kita mau neighborhood cafe Pluit ini kita mau taruh di selatan, ya kan supaya jadi neighborhood lagi. Memang konsepnya udah seperti begitu. Kopi ya udah lumayan enak loh, udah cocok. Jadi memang banyak temen di selatan bilang, Jess udahlah buka selatan. Nah jadi karena teman banyak di selatan, supporting banyak, akhirnya boom meledak ya. Jadi mulut ke mulut lah, mulut ke mulut. Nah memang kulturnya kita kan harus kenalin customer. Nah itu kita pakai. Dengan cara apa? Ya basically you balik 2-3 kali dia orang mesti kenal. Iya. Trainingnya gimana Om? Ya, begitu Om? Ya trainingnya dari Pluit. Heru kan dari Pluit kan. Jadi anak-anak yang Pluit itu juga pindah ke Cikajang, pindah ke Jule, kemana. Akhirnya jadilah itu. SOP itu, SOP-nya itu jadi sampai sekarang kita terapin. Yang paling penting ya gitu kan, bikin kopi konsisten, bersih, kenalin customer, nyapa, say hi, smile, paling penting itulah. Sama banyak tanaman. Ya, kalau tanaman saya nggak suka tanaman mati, maksudnya nggak suka plastik. Iya, selalu buset ini tanamannya banyak banget. Ya, jadi dari awal kan itu semua sebenarnya tante. Kayak di Pluit itu kan dia taruh bunga, pohon segala macam tante. Memang saya juga hobi, tapi nggak sehobi dia. Jadi memang sebenarnya yang dorong-dorong bisnis begini adalah Tante Wiwit. Nah, yang ngopi itu Tante Wiwit, Jojo, Jordi. Jordi juga sebenarnya nggak ngopi. Tapi mumpung dia waktu di Amerika saya sudah ngeles kopi, akhirnya dia bilang, oh ya enak juga ya katanya. Akhirnya dia terjun lah. Nah sampai sekarang role masing-masing itu apa? Ada departemen sendiri gak sih? Ada. Oke, buat misalnya anak Om. Ada. Ya, apa? Ada. Kayak Heru sekarang bantuin kita di operasional, arti kata bar sama kitchen. Oke. Kalau Jordi sekarang pegang duit, business development sama HR. Oke. Waduh, yang ribet-ribet tuh. Yang ribet-ribet dia. Kalau Jojo pegang marketing sama sosial media. Wah, komplit berarti udah. Kalau saya pribadi, hai aja. Tante gimana sekarang? Tante basically di belakang ngurusin semuanya. Oke. Karena detail operasional lah ya. Oke. Ya keuangan, segala macam. Ya detail lah. Dia lebih detail. Terus kalau ada Kevin juga dari dulu ngurusin akunting, finance, segala macam. Itu udah ada. Ya kayak small corporation lah udah jadi. Keren sih Om, lihatnya Om. Tapi kan nggak instan ya? Gak instan. Kapan momen paling susah Om? Momen paling susah itu waktu kita buka mana ya? Bukan Cikajang. Mulai mau masuk ke Menteng lah. Waktu mau COVID itulah. Iya. Nah, jadi waktu mau COVID. Itu udah buka baru COVID atau? Enggak, itu udah jadi. Udah jadi kan ya? Udah jadi, Menteng itu udah jadi, dia COVID. Iya. Nah itu Menteng itu ke cabang ke berapa berarti? Cabang ke 10 kali. 10. Oke. Nah, udah 10 tuh. 10 tuh baru mulai beresin tuh. Iya. Nah, jadi awal-awal tuh nggak kesempatan beresin. Itu juga tante yang beresin. Bukan saya yang beresin, karena saya bukan orang detail. Iya. Nah, jadi kesulitan itu ya terjadi itu ya gitu, back end-nya yang nggak keburu. Nggak kekejar. Ya, nggak kekejar. Iya. Soal dia outlet itu ada yang rugi nggak? Selama ini sih ngelihat belum ada ya. Amit-amit ya. Amit-amit. Tapi ya begitu. Kontrolnya itu nggak ada itu ya begitu, detail mengenai COGS lah yang harus bagaimana. Kalau kopi sih nggak ada masalah karena awalnya kan saya ngitung, ya kan, jadi tinggal ngikutin aja. Yang sulit ya makanan ya. Makanan nomor 2 ya orang. Oh iya udah paling ribet. Paling ribet. Saya ada cerita dikit Om. Jadi Aji, saya kenal Aji tuh dia langganan restoran saya dulu sebelum pandemi di
Gunawarman, namanya Oke. Fish. Saya punya restoran Indo, Ya. saya chef owner di sana. Oke. Saya lihat nih orang tiap hari makan siang di sini, Ah. gitu. Beberapa bulan terakhir, terus akhirnya saya sapa. Ah. Terus kenalan Aji, oh iya ngurusin Ombe Coffee, oh oke, Oke. gitu. Berapa kali ke sana, sering kali tapi gak dapet tempat mulu Ya. gitu kan. Terus habis itu dia approach saya buat konsultan menu, Oh, oke. buat di Menteng. Oke. Katanya di Menteng mau lebih fokus lagi ke makanan Indonesianya, Ya. Asian food. Ya. Jadi dia emang, terus dia kan gara-gara dia sering ke restoran saya, restoran Indo, bikinin dong menunya, Ya. gitu. Oh oke, ya udah saya ke sana meeting 2-3 kali ke Cikajang, lihat tempat di Menteng belum buka tuh, Ya. masih konstruksi, Ah. yang Jubilof di belakang juga masih konstruksi, Oke. yang glass house itu kan. Ya. Nah terus habis itu bahkan udah DP. Oh. Udah DP dikit kan gue bilang nih kalau misalnya jadi gak, kalau jadi kasih gue tanda jadi deh Oke. duit gitu kan, kita tanda tangan. Udah tuh tanda tangan dikasih duit jadi. Oh oke, ya udah kita mulai. Waktu mulai saya udah bikin draft menu, saya kirim ke dia kan. Covid, lockdown semuanya. Ya. Terus habis itu udah tuh kan lost contact tuh kan, pasti semuanya bersembunyi. Sampai beberapa bulan dia approach lagi, dia Oke. bilang Ray, kita nggak jadi nih Ray, Oke. dia bilang kita nggak jadi soalnya ya Covid nggak tahu sampai kapan Ya, gini kan, ya, ya. jangan nungguin kita. Gue bilang Ji, mohon maaf ya Ji, gue nggak bisa balikin duit lu, restoran gue udah tutup. Gue Oh, bilang, oke. duit lu udah gue pakai buat hidup, gue Oke, bilang oke. gitu tanda jadinya. Sorry banget nih, gue palingan kalau nggak jadi, tapi gue bisa nyicil, gue Ya, bilang gue ya. balikin. Oke. Dia bilang nggak usah Ray, tapi emang proyeknya nggak jadi, ya di Oke. situ nggak jadi gitu. Oke, Itu oke. ceritanya, Oke, ceritanya oke, kayak oke. gitu. Oke, oke. Jubilofnya masih ada Om? Jubilofnya yang di Kelapa Gading juga udah nggak ada. Udah nggak ada. Yang di Udah nggak Menteng? Yang di Menteng masih ada. Cuma Oke. cuma nempel sama Ombe aja lah. Oke. Jadi penjualan bir itu ya craft beer itu. Malah keren tuh, craft beer kan banyak berdiri tuh kan. Iya. Apa yang draft ya. Iya. Nah, Om sebenarnya juga bisa bikin bir. Cuma kan udah setahun ini udah berhenti. Ya kan? Karena proses bikin bir itu lama banget. Oh iya. Ya, jadi lama banget. Jadi ya craft beer sekarang sih lagi gontok-gontokan ya. Harga tuh ya dari Bali segala macam ya. Iya, yang Ya banyak. basically ada nggak yang minum bir? Ada. Ada. Cuman nggak banyak. Iya, dan kepentok harga sih Om kalau saya. Ya, harga sih cukup. Sama pemain cukup. besar kan harganya jauh lebih murah. Kadang-kadang ya kalau bir nih ya ngomongin bir, kalau botol sampai jutaan juga biasa dibeli gitu kan. Nah terus kalau Ombe itu ya sales antara makanan sama kopi, kita tetap dominan di kopi. Berapa persen? 60-40 lah. Oke, tapi ideal banget ya. Ya kita keep seperti begitu. Sepenting apa kafe, coffee shop jual makanan juga? Makanan berat ya gitu. Sebenarnya kan konsep Ombe itu kan dari awal kan hanya kopi. Saya bikin menu itu bukan untuk pairing sama kopi. Dari awal. Iya. Jadi target market saya adalah 2 orang. Satu yang ngopi, satu yang mau makan. Oke. Nah, jadi saya dapat 2, nggak dapat 1. Iya. Kalau kita pairing sama kopi, saya dapat cuma 1. Iya betul. Nah, jadi Oke. kadang-kadang yuk bawa temen dia nggak bisa ngopi, Iya, tapi dia dia nggak pengen ngopi, makan. iya. Nah, jadi saya dapat itu. Nah, jadi basic yang kita ciptakan waktu itu yang Ray mungkin ketemu sama Aji juga kita Iya. ngomong bahwa saya maunya comfort food, Iya. bukan yang menu besar sharing bersepuluh. Iya. Enggak, jadi 1 orang pesen 1 aja. Yang gampang aja, yang simple. Nah, makanan yang saya mau juga bukan makanan yang sampai gimana-gimana. Iya, Basic. iya. Nggak ribet, comfort kok. Bener-bener basic aja. Iya, ya, iya. yang mungkin yang saya makan di warung, beneran kepengen gitu Iya. ya. Coba lu bikin lah. Nah, seperti hal-hal yang seperti begitu. Jadi memang targetnya saya adalah yang ngopi, yang mau makan, yang makan simple food. Kan ada apa ya, pemikiran orang, ya kalau kopi orang beli 30 ribuan, 40 ribuan sekarang. Betul. Duduk 3 jam. Betul. Ambil wifi, listrik tuh ngecas ya kan. Iya. Ya kalau hoki dia 2 kali ngopi. Ya kan. Itu gimana sih Om? Apakah itu gue lihatnya kayak ini kapan baliknya?
Lu jual 40.000 belum kosnya, Ngerti? ya kan operasional, dia duduk 3 jam. Ya. Mesin kopi aja harganya berapa gitu sekarang, ratusan kalau yang bagus gitu kan. Iya. Terus udah tahu sekarang kalau ada image juga kalau buka coffee shop mesin kopinya nggak keren, bukan yang merek tertentu, kayak wah Orang kurang nih. ya. Iya, si tahu gitu kan, Betul. kurang nih gitu. Betul, Buat betul. branding juga itu. Betul. Nah, gimana Om kalau begitu hitungannya? Saya belum pernah operate coffee shop, coba ajarin saya. Oke. Awal Pluit lah. Hmm. Awal Pluit, waktu buka Pluit itu saya orangnya kan dari awal begini. Punya duit, ya beli barang yang jangan tanggung-tanggung. Satu itu. Nomor 2 yang memang top of the line. Yang artinya ada harga, ada barang. Nah, setelah saya keliling mempelajari coffee shop yang lain, ya banyak lah, gak usah mention yang lebih awal dari saya. Iya. Kan orang pakai mesinnya juga canggih-canggih. Betul, yang desainnya juga keren. Wah, desainnya juga keren. Nah, jadi saya juga research lah, pokoknya googling tuh udah kayak orang gila lah. Nah, jadi memang cari quality, itu satu. Nah, mengenai pilihan beans juga cari yang memang barang luar. Amerika Latin, Afrika. Lokalnya waktu itu saya cuma pilih Sumatera, Flores, sama Toraja. Oke. Ya yang top-top juga, top. kualitas top. Nah, jadi awalnya memang bikin memang yang memang high quality. Nah, jadi harganya itu juga gara-gara temen. Nah, saya waktu buka itu saya udah kasih lihat dia nih harganya sekian. Dia bilang, Jess ini kemurahan. Saya bilang, lu gila, 20.000, 25.000 kemurahan. Pokoknya lu naikin lagi 5.000 lu baru jualan. Nah, jadi espresso saya waktu itu kita mulai jualan tuh sekitar 30.000 udah. Pada zaman itu mahal tuh ya? Mahal, saya kan kopi tiam tuh, urusan 10.000, 15.000. Ya akhirnya yang karena gaungnya gede banget bahwa di Pluit itu akan buka satu coffee shop kecil, mesinnya lah Marsocco Strada, dia punya gelasnya Acme, dia punya grindernya Malconic, pokoknya barang mahal. Nah itu gaungnya kencang banget. Jual kopinya juga gak murah. Nah, saya konsepnya adalah gitu, pokoknya gue bikin kopi enak, target market gue adalah orang Pluit, Pantai Mutiara, Muara Karang, hanya itu aja konsentrasinya. Gue bikin kopi enak, lu orang gak usah ke selatan cari kopi. Intinya itu dong, cari kopi gak usah jauh-jauh, pokoknya Pluit. Nah itu, jalan, teman-teman sepeda juga selatan semua pada datang, orang-orang udah kemana-mana tuh suaranya. Ya 3 minggu, 3 minggu lah. Dari orang gila. Seberapa penting komunitas Om? Penting banget. Kalau Om kan kebetulan emang kayak demen main nih, kenalan banyak, sepeda, outdoor, motor, dan lain-lain gitu kan. Ya itu, gara-gara nganggur jadi temennya banyak main sepeda kemana-mana kan. Nah jadi teman-teman itu saya kasih tahu, dan kebanyakan memang teman-teman juga suka ngopi. Nah datang lah ke Pluit itu kan. Ya udah, mulut ke mulut, nyebar kemana-mana. Ya yang paling penting kan itu, bahwa Pluit itu kan depannya kan kaca. Dia orang datang, ada saya kan jaga tiap hari loh. Dari jam 6 pagi ketemu jam 6 sore itu. 3 tahun berturut-turut ya. 1 hari pun gak pernah miss. Kecuali Sinca hari pertama sama tanggal 1. Jadi 3 tahun itu liburnya cuma 6 hari saya. Wow. Yang lain tuh denger tuh kalau mau sukses ya kan, jaga outlet. Nah. Jaga outlet. Keren. Jadi nggak ada liburnya, nggak ada pranknya. Nah, dia tamu harus lihat Om sih ya kan waktu itu ya. Harus ketemu, harus ngobrol. Ya udah pokoknya ngobrol. Nah, udah gitu kan dekornya kan juga begitu kan, whisky-nya banyak. Nah udah. Teman-temannya gitu. Hobi selesai tutup toko, minum whisky. Mati. Ya itu tapi yang ngebangun komunitas itu juga dengan itu kan. Penting. Sama kita mesti kenalin ya. Ngenalin di orang. Dia orang udah datang 2-3 kali, 10 kali. Saya juga gak kenal. Kenal tuh berarti apa? Sebut nama. Kalau sekarang sorry to say ya. Udah kebanyakan jadi saya lupa. Banyak banget ya. Nah sekarang gimana Om untuk maintain semuanya, kan obviously sekarang udah beda. Dulu mungkin outletnya cuma 2-3, sekarang udah 14. Operasionalnya gimana? Berubah gak yang tadinya kekeluargaan sekarang mungkin apa jadi corporate banget gitu? Enggak berubah sih, yang paling penting kan tim yang di toko itu harus maintain. Nah, kan tim toko kan tiap hari kan, ketemu orang minimal dia mesti kenalin lah. Kenalin, basically itu, you harus kenalin customer. Nah tanggung jawab
Kegiatan Om sekarang gimana? Ngiter-ngiternya? Kegiatan saya ngiter, pas kalau di toko ya ketemu customer ya kita ngobrol gitu kan, nyapa, ya harus nyapa lah, jangan nggak nyapa, basically itu. Jadi ngiter aja, kebanyakan ngiter sekarang. Ngiter sama cari tempat. Oh, cari tempat lagi, ya kan? Ya. Targetnya apa lagi nih Om ke depannya? Ombe Coffee. Ya, Sekarang cabang 14. lagi bangun WTC sekarang. Oke. WTC mungkin rencana bulan 10 ini buka. Bulan 10 ya, bulan 10 buka. Oke. Setelah itu mungkin luar kota nih. Tahun 2024 tuh mungkin luar kota. Makassar, Balikpapan, Bandung, Itu tuh Bali. kalau kopinya pasti kan bisa dikirim. Kalau makanannya gimana Om? Makanan basically Apa udah ada central kitchen sekarang? central ada central kitchen. Oke. Ada central kitchen. Basically ya kita train chef kita yang di sini, bukan train ya, yang chef yang udah maksudnya yang pegang kitchen di sini, yang sudah pengalaman kita kirim, pegang toko di sana. Oke. Gitu. Setahun, 2 tahun, muter lagi. Jadi kita ada tim yang khusus memang Muter ya korporat jagoan gitu. buka toko. Oke, tim ajar opening. Ya. Saya kemarin baru kelar proyek konsultan di Solo Om. Oke. Restoran. Tapi dia restoran udah lama. Tapi waktu saya nongkrong ke sana sih, wah ada ratusan coffee shop kali ya Om. Ya. Lagi bangun. Ya. Lagi bangun emang kayak kopi. Bener gak Om kalau orang bilang kopi itu gak ada matinya buat di Indonesia? Ya sekarang kan pertanyaan jadi begini. Semua orang mau buka F&B. Nggak kopi, nggak restoran, nggak apa. Iya saya bingung kenapa. Iya kan? Apakah karena mereka anggap will make money, atau mereka pikir ya udah ini yang paling gampang buka ini dulu ketimbang buka pabrik gitu buat belajar gitu kan, atau memang duitnya lebih ya udah coba buka iseng-iseng, kalau rame syukur, nggak rame udah kan gitu kan, hilangnya palingnya segitu gitu kan. Nah kalau orang-orang yang buka coffee shop karena memang dia hobi atau memang dia kepengen buka dan tokonya juga kecil, mungkin dia mau jalanin sendiri, I think it will survive. Nah sekarang tinggal kayak saya aja, waktu awal peluit kan juga kan pikirnya juga gitu, ketimbang lu nganggur Jess, lu buka lah. Iya. Nah untung nggak? Untung. Gede nggak? Ya cukup. Ya kan? Nah gede itu setelah you punya 10. Nah iya itu dia. Nah ya kan? Betul. Betul. Lu punya 10. Mau kaya raya dari 1 susah siapa juga. Karena marginnya tuh kecil banget. Ya iya. Jadi kalau dihitung-hitung jadi kecil. Nah sekarang kalau kita ngeliatin orang-orang yang buka investasi 10 miliar. Waduh, iya. Nah mau ngejar omsetnya seperti apa? Buset, 15 miliar, 20 miliar. Iya. Waduh, iya. Nah, kan kita bingung, apa omset 3 miliar gitu kan. Sekarang kalau omset 3 miliar bagi 30 hari kan 100 juta gitu Iya, kan. iya. Nah, apakah ada customer yang datang karena udah saking banyaknya saingan kan. Iya. Nah Ombe kan kita buka pun kita udah lihat nih target marketnya adalah ini. Iya. Nah kita udah prediksi begini, kita investasi juga gak gila-gilaan. Nah memang memang timing, hoki, temen banyak, suaranya bantuin banyak gitu, customer people of Ombe-nya banyak. Jadi begitu buka tuh udah kayak gelas tuh keisi air udah separoh. Iya. Tinggal kita nge-grab market yang baru yang belum pernah ke Ombe bagaimana caranya. Ya basically ya itu, kita kasih tahu tim bahwa customer itu you mesti kenalin. Itu loh yang ya kita itu jaga. penting banget sih. Itu kita jaga, itu benar-benar kita jaga. Nah kayak waktu masuk COVID tuh kan banyak orang bikin yang kopi 1 liter, 2 liter. Betul. Nah betul. Orang bilang, Jess lu bikin juga. No. Kita marketnya nggak di sana. Marketnya orang yang di sono ya udah biar dia orang makan. Hokinya saya itu cuma ini ya ini gitu loh. Oke. Porsinya gue dapat cuma 3 perapat gelas ya sudah. Dia bisa dapat 2 miliar ya biarin aja itu hokinya dia. Hokinya Ombe ya ini. Oh, we are full service. Kita harus melayani. Ombe waktu COVID itu nggak ada yang tutup. Tutup dalam arti kata shutdown tutup gitu. Nggak ada. Kita buka. Mau jualan 1 cup pun kita jualan. Wow. Jadi prinsipnya saya waktu itu adalah kita tetap buka, kita tetap serving customernya kita. People of Ombe itu kita tetap serving. Bahwa kita nggak bilang wah ini sepi shutdown gitu, jeblok. Iya daripada sepi shutdown. Enggak, jalan terus. Wow. Satu pun nggak ada yang tutup. Kecuali kantor ya, UOB ya, UOB, DBS. Iya kalau di kantor ya kantor ya, mau nggak mau. gedungnya tutup. Ya tutup.
Karena apa Om punya kepercayaan belief kayak begitu? Karena kan kita anggap kan customer kita itu kan masih mau minum, Hmm. ya kan, walaupun dia nggak boleh duduk, tapi kan dia mau minum, dia mau beli gitu, gue mau ngopi gitu, Jess. Iya. Gimana cara Pluit itu sama sekali nggak tutup. Pluit Iya. itu nggak ada bilang ada barrier, lu nggak boleh masuk. Ya kan nggak banyak bisa. banget tutup sementara kan, banyak banget. Nggak ada, outlet saya. kita satu pun nggak ada tutup. Nggak mau tahu saya bilang. Wow. Nah jadi kayak yang di Peak itu kan nggak boleh duduk. Ya udah dia orang masuk beli cup take away, dia minum di depan. Pluit sama, dikasih cup take away suruh minum tunggu di depan nggak mau. Pokoknya gue mau gelas keramik itu gue pegang nih di depan. Iya sih, emang saya juga percaya mestinya ya terus maju kan. Waktu pandemi itu restoran saya terus habis itu investor bilang kita tutup sementara. Saya udah tahu ini nggak bakal buka lagi. Karena nggak segampang itu loh, lu tutup sementara terus buka lagi, staffnya gimana, pasti hilang. Ya karena orang itu kan ada orang Indonesia juga lucu pikirannya. Wah dia tutup nggak survive nih. Padahal kan mungkin mau istirahat mau apa bagaimana kan. Nah itu yang saya bilang sama tim, pokoknya kita nggak boleh tutup. Hari itu kita meeting, ada ya Aji juga waktu itu masih ada kan, meeting, Jordi segala macam. Saya tanya sama mereka, kalau kita sama sekali nggak ada sales, kita bayar gaji top management, kita reduce paymentnya by 25%, kita bisa tahan sampai kapan? Dia bilang Desember. Oke. Saat itu ya, tanpa ada sales. Tanpa ada sales Tanpa ada sales kita masih bisa gaji orang sampai Desember. Jadi projection sales nol tuh. Sales nol. Dengan outlet berapa? Dengan outlet waktu itu 10 kalau nggak salah. 10 ya, enggak loh. Belum menteng itu berarti 9. Oh, puyeng tuh. Oke. Nah menteng itu udah keluar duit loh. Iya, udah konstruksi kan, saya lihat tempatnya, udah jadi, udah rapi, ya. Harusnya bulan 3 2020 itu buka. Saya nggak tahan. Bulan 5 saya bilang buka, tutup lagi. Saya bilang sama partner, saya bilang bulan 8 lo orang batu jagain saya mesti buka. Begitu buka dia boom. Ya. Menteng itu begitu buka, dari buka sampai hari itu nggak ada turun-turunnya. Mau udah COVID, mau Delta, mau apa, dia orang datang. Nah, ya komunitas kita, langganan kita itu ya karena kita kenal ya. Jadi waktu COVID itu pun saya selalu bilang sama anak-anak, kalau kita kenal muka, udah tahu mereka mau masuk kasih masuk. Walaupun distancing gitu kan, kasih masuk. Karena mereka juga nggak bakal diem-diem kalau dia kena COVID. Yang pasti kasih tahu, Jess gue kena COVID nih. Gue nggak datang nih ya, gini-gini. Nah gitu. Nah waktu menteng buka, anak-anak saya udah kasih tahu, pokoknya kalau dia nggak kenal Om Jason, jangan kasih masuk. Nah banyak tuh kan, ngaku-ngaku gitu kan. Bilang kenal Om Jason. Ya. Saya bilang, waduh gak kenal namanya, fotoin orangnya. Begitu oh ya kenal, suruh masuk. Nah, jadi kita pilih, benar-benar kita. Nah ya itu bantu banyak. Jadi customer kita, people of Ombe itu kenalan semua itu bantu banyak. Bagaimana cara Om untuk menjaga konsistensi produk? Training, mau nggak mau, training. Walaupun anak-anak itu sudah kerja sama kita 3 tahun tetap. Soalnya kan mesin kopi kan harus dikalibrasi tuh, disetting tiap hari ya kan. Tiap hari. Ya, saya kesulitannya nih buat yang nggak ngerti kopi, waktu dulu punya restoran atau waktu lagi kerja di restoran, kadang beda gitu kan kopinya. Oh ini harus dikalibrasi ulang. Ya kan terus gitu kan, terus itunya tuh. Ya jadi ada koridornya ya. Koridornya kan nggak enak sama enak sekali ya, ada di tengah-tengah. Ya udah main di tengah. Nah yang paling penting itu kan juga roster sebenarnya. Ya kan kita kan ada rosternya buat kita nih. Nah komunikasi antara roster sama kita itu mesti jalan. Jangan enak-enaknya dia. Kalau kita lagi nggak cocok, ini kurang apa, kita ngomong sama dia perbaiki. Nah koridor kopi kita, koridor makanan kita itu basically udah kita tentukan bahwa ini begini loh, pakemnya ini loh. Jangan lari-lari, jangan maunya lidahnya lo. Sekarang lidah itu anak maunya pahit, tapi kan customer maunya kayak begitu. Nah ikut itu gitu loh. Nah informasi ini kan ya nyampe. Kan udah ada standarnya. Nah hokinya kita juga gitu. Customernya Ombe ini kalau ada sesuatu yang gak cocok sama dia bisa WA Om. Nah Om langsung kontan tuh. Begitu misalnya kayak Pondok Pinang atau Senopati. Jess kopi lu begini. Langsung. Orang nih hari ini gitu misalnya. Langsung saya kasih tahu. Apa bedanya, ada di mana segala macam begitu. Langsung. Nah itu hokinya itu. Bahwa
customer antara saya sama customer itu, antara tim sama customer itu komunikasinya jalan. Iya, Komunikasinya jalan. ya itu dimulai kalau menurut saya sih dimulai dari ya Om waktu buka di Pluit sih, Fluid, jaga tiap hari. ya, Jadi jaga tiap hari. udah ke mindset ya begitu mau masuk aja udah lihat Om ada di situ Iya, iya, terusan gitu iya. kan. Iya itu sih. Ya Wow, brainstorm 3 tahun itulah. keren. Iya, iya. Keren Om, keren. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan ini Om, saya mau nanya peran Tante Wiwit nih. Besar Iya kan? sekali. Ya udah pasti karena dari yang idenya aja sebenarnya. Dari hari pertama itu dia tanggal 12 Maret 2015. Dia cuma bilang sama saya, Jess lu jangan berantem sama orang ya. Ya. Jadi dia kan di belakang saya itu, dia pegangin kaos saya, kalau saya udah marah gitu, dia marah-marah. Karena kan orang udah nanya ini, nanya itu, sudah gregetan aja gitu. Apa mau mesen kopi? Iya, pesen kopi kan nanya. Banyak yang nanya. Nanya, dia udah diem aja gitu. Dia bilang lu jangan berantem sama orang, diem-diem aja. Belum kejadian kan sekarang? Belum. Jangan kejadian. Amit. Nggak, maksudnya ya dari awal kan begitu kan, maksudnya service is number one. Jadi anak-anak muda yang sekarang buka restoran atau yang melayani itu yang paling penting. Nah, kita itu kan nggak bisa melayani. Di rumah kan nyuruh mbak. Iya. Mbak ambilin piring, mbak ambilin sendok. Sekarang you kerja sendiri, kita kan mesti melayani orang. Nah, iya. ini yang susah. Ego harus turun. Ya. Saya bersihin toilet sendiri loh. Jadi kalau di Pluit itu kan saking kecilnya, kalau customer saya yang ngencingnya berantakan saya tahu. Saya tahu si A, si B gitu. Jadi pokoknya kalau begitu keluar saya suruh anak-anak pergi bersihin. Karena udah hafal. Udah hafal banget. Udah hafal banget. Makanya kan ada orang-orang yang di Pluit itu bilang, udah Om lu taruh aja di Instagram tuh siapa yang kencingin beletetan. Luar biasa. Sampai seperti begitu. Jadi peranan Tante Wo itu gede banget. Gede banget. Jadi peranan tim yang sekarang gede banget. Ya, jadi terutama kayak Jordi, Jojo, Heru, Kevin, mereka udah satu unit yang memang udah menentukan. Yang Ray bilang family. Jadi saya udah lebih banyak ngalahnya. Oke. Ya, udah lebih banyak ngalah, nggak ngotot, anak-anak mau apa ya udah go ahead. Tapi kalau dia sampai melenceng dari jalurnya, saya ingetin. Cuman itu aja sih, basically itu loh. Jadi kalau kayak ada waste, saya pekan ke toko lagi lihat anak-anak ada melakukan sesuatu yang saya rasa kurang cocok, saya kasih tahu leader. Saya nggak pernah bilang sama manajernya, jadi leadernya yang tahu. Iya, jadi strukturnya tetap terjaga, jangan ngelangkahin atas bawah. Nah ini yang pelajaran ini yang kita ajarin sekarang. Gitu. Kalau dulu kan masih langsung. Ya, sekarang udah enggak. Oke. Ini perubahan ini udah 2 tahun, 3 tahun ini lah. Semenjak menteng berdiri lah karena gede banget kan. Iya. Nah, jadi memang udah besar. Oke. Keren Om, semoga sukses terus. Thank you, Om Be Coffee makin jaya. Thank you. Guys, ini kita ada pertanyaan dari follower kita. Thank you for the questions and keep them coming. Ini pertanyaan untuk Om Jason. Oke, pertama Om, No Nicholas. Oke, Om pernah dengar Om Jason ini bukan pencinta kopi, tapi bisnis kopinya nggak main-main, pasarnya juga luas. Pertanyaan saya, bagaimana cara Om riset soal kopi kalau nggak demen kopi? Jadi ngeriset di dalam kepala itu begini. Kopi itu pahit. Ya kan? Nah pertanyaan kenapa dia bisa pahit? Jadi kita cari tahu, dia pahit itu karena dia digosongin. Pahit. Terus nomor 2, kalau dia nggak digosongin, kita ngomong Arabica ya, kita nggak ngomong si Robusta. Karena Robusta itu kafeinnya tinggi. Saya nggak bisa minum kopi itu, nggak suka kopi itu, atau nggak bisa minum kopi karena kafeinnya tinggi. Saya nggak bisa tidur. Alasan saya cuma satu itu doang. Nah awal-awal itu juga karena pahit. Nah setelah kita belajar kita tahu, karena dia gosong dia pahit. Nah Arabica, kopi-kopi kualitas Arabica yang mahal-mahal itu pasti asam. Nah banyak customer yang
yang Iya. nggak suka asam. Betul. Nah, jadi Kok asem sih? Nah, gitu jadi kan. kita belajar bareng-barang waktu saya buka Pluit. Nah. Ada yang mau minumnya pahit, pelan-pelan kita ajarin. Ada yang gak suka pahit, saya suka tanya, lu minum teh gak? Minum jamu Ya. Cina gak? Obat Cina. Kalau lu minum obat Cina, lu gak pernah bingung pahitnya gitu kan? Iya, pahit. Iya bener juga katanya. Nah, jadi kita belajar bareng-bareng. Jadi ngerisetnya begitu bahwa, yang enaknya itu apa sih? Yang gak enaknya itu di mana? Yang enak itu di mana? Saya ambil jalan tengah. Ya, lidah gua nggak ngaco-ngaco amat. Iya. Ya kan? Nah, ini loh yang enak ini. Nah, pelan-pelan. Ada beberapa customer saya, ada teman saya satu gitu. Dulu minumnya black kasih gula. Iya. Sekarang filter. Wih. Nah, kelas tinggi banget. Udah. Filter coffee, nggak mau minum black lagi, nggak suka. Terus ada perempuan juga gitu, Om, tolong ya kasih gula, saya punya cappuccino. Sekarang udah nggak pernah. Oke. Nah, jadi pembelajaran mulai appreciate rasanya. Ya, rasanya. Jadi ngerisetnya begitu bahwa kopi itu yang enak tuh begini. Nah, ini jadi kita bareng-bareng belajar bareng-bareng. Nah, itu juga dibutuhkan ya googling, market research ya kan. Googling, market research ya. Oke, pertanyaan kedua. Bear_Buzz. Jiwa adventure Om Jason memang dari waktu muda atau mulai dari kapan nih jiwa adventure? Karena saya anak daerah dari Lampung. Dari kelas 3 SD itu saya udah punya sepeda mini. Nah, kelas 3 SD. Mainnya kejar kereta api, pergi camping, mandi di laut. Rumah saya itu belakangnya laut. Mandi di laut, berenang, pokoknya nakal-nakal gitu. Adventure lah. Udah pokoknya dari kecil tuh udah hitam ya. Gak ada putih-putihnya. Nah, dari dulu memang saya suka outdoor. Dari dulu, dari kecil. Oke. Nah, motor itu dibeliin sama papa saya itu SMP kelas 1. Naik bebek. Saya masih ingat. Yamaha warnanya hijau. SMP 1. Iya, namanya daerah kan. Iya. Ya. Udah gitu punya motor trail itu SMP kelas 2. Punya motor trail. Ditabrak sama polisi itu SMP kelas 3. Ditabrak sama polisi, gimana ceritanya? Mati lampu, kan namanya daerah mati lampu kan, sering mati lampu kan. Sering. Nah, malam-malam tuh saya biasa tuh kalau malam-malam pergi sama teman. Nah, lagi jalan lurus tuh polisi putar balik nggak ngelihat saya, tabrak. Papa saya lagi naik beca sama mama saya mau pergi nonton. Ngeliat anaknya geletak pinggir jalan. Kalau ketabrak polisi kalau polisi yang nabrak nggak ditilang kan? Oh enggak, pokoknya dia ganti. Oke. Iya, tapi itu juga membantu ya ke depannya, membantu bisnis untuk jadiin komunitasnya. Jadi waktu saya buka Ombe itu, saya maraton itu 2014 September maraton 42 kilo mandiri, terus Singapura di bulan 12 kalau nggak salah, apa bulan 11 42 kilo, terus Tokyo di bulan 2 2014 42, 6 bulan itu 42 kilonya 3 kali. Nah, triathlon juga sama. Triathlon berenang 1,8, sepeda 90 kilo, lari 21. Nah, jadi karena fisiknya kuat, buka Ombe berdiri tiap hari, jaga nggak sakit-sakit. aman. Sampai hari ini. Baru kemarin itu kena DB. Iya. Nah, nggak ada apa-apanya lah dari jaga kafe sama triathlon. Jadi kalau fisiknya ya kebenaran waktu itu lagi fisiknya lagi bagus-bagusnya ya. Jadi jaga kafe itu mau tiap hari, mau bangun pagi nggak ada masalah. Aman. Oke, lanjut. Kuliah. Selain brewing coffee, apakah Om Jason masih pengen brewing beer juga buat Jubilof ke depannya? Mana masih penasaran gak Om sama tempat craft beer Om? Masih penasaran. Karena menurut saya bir di Indonesia juga masih ada chance ya. Cuman ya memang bahan baku kan kita nggak punya. Iya, masalahnya itu karena bahan baku impor jadi harganya mahal banget. Ya mahal. Jadi kalau memang mau dibikin murah bisa aja. Cuma kan jadi bukan craft beer lagi. Iya. Jadi kalau mau pakai gula biasa aja bikin bir ya bisa aja. Om paling doyan apa craft beer sekarang nih? Maksudnya in brand name? Ya, apa? Saya kemarin nyoba
Enggak, atau enggak tipenya deh. IPA atau apa. IPA sama. Ya, Saya kemarin nyobain IPA enak banget Om. Lagi di acara gitu. Kita di sini ada IPA dari Bali gitu. Nyobain. Iya. Enak banget. Saya doyan banget. Wah gila. Saya minum 3 kaleng. Bilnya keluar satunya 150.000. Oh iya. Saya kayak waduh. Segitu memang. Gue bilang ya 500.000 buat ngebir saya masih gimana gitu loh Om. Karena mungkin ya image dengan bir-bir yang biasa saya minum harganya palingan 30-40 ribuan gitu kan. Mahal. Karena bir kan dari awal kan harganya begitu kan. Harganya memang keroyokan. Sama kayak kopi sekarang. Ya. Kan kopi keroyokan juga banyak. Ya. Yang kopi yang mahal juga kan juga ada. Tapi karena lifestyle ya jadi orang kan jadi terpisah gitu. Iya, Nah kalau bir nih masih belum. Iya, bir iya betul Om. Masih belum. Kalau whisky kan udah kelihatan pisahnya kan. Cuman jadi kalau whisky itu ada yang mahal banget, marketnya jadi kecil banget kan. Iya. Nah, jadi cuman permasalahan sama whisky yang mahal-mahal itu orang kan masih bisa nenteng sendiri. Nah itu yang susah. Iya. Itu. Iya, soalnya kayak mertua saya aja, wah ngebir nggak mau, cuma mau satu brand, nggak mau yang lain. Mau nyobain craft beer ini, IPA ini, nggak, udah kekeh gitu loh, ya kan? Udah kedoktrin banget. Iya. Ya semoga Om bisa lanjut lagi ke bisnis birnya. Oke. Terakhir di Omaja _ pendapat Pak Jason tentang kopi motoran. Bagaimana? Apa Starling maksudnya? Kalau dulu pernah kepikir ya, kayak food truck. Iya. Dulu sempat ngetren, ada zamannya ngetren. Food truck kan di Amerika tuh gila-gilaan. Iya. Sampai sekarang mungkin masih gila-gilaan. Kita waktu itu pernah ya Jo ya, ke waktu visit Jordi kita ngeliat food truck. Terus balik ke Indonesia juga punya pikiran mengenai food truck, mengenai pikiran kopi kayak Starling gitu kan, Starbucks keliling yang goes gitu kan. Pernah kepikiran. Cuma pertanyaan jadi begini loh, Indonesia itu kan panas. Betul. Di luar tuh terus orang juga jalan kaki enak gitu. Iya. Buat food truck. Kalau luar negeri kan adem. Indonesia tuh panas. Iya. Sekarang lu mau kopi panas gitu kan nggak lucu. Iya dong. Jadi saya pikir kayaknya konsepnya nggak bakal jalan deh. Mungkin di luar daerah yang nggak panas kali Om di Indo. Ya, kayak tapi Bandung, jauh-jauh ya. Tapi tetap aja kebenturnya jadi gitu harga nantinya. Iya. Iya kan? Khususnya kalau di Jakarta kan orang maunya adem. Ya kan, adem, AC-nya dingin, ya kan, harus nyaman, baru orang datang. Kayak COVID aja lah, COVID kan outdoor. Sekarang orang suruh outdoor, gak mau balik lagi ke dalam. Wah itu dia. Dulu bikin outlet, iya semi outdoor, masih ada nih orang takut-takut. Mana? Orang kayak segede kandang kucing aja buset, orang di sana minum-minum, ngerokok segala macam aman aja. Ya, jadi ya kalau mau dibikin goesan, ada gak makannya? Ada. Gede gak? Ya lo mau kerain berapa banyak kan istilahnya gitu aja. Iya. Ya basically ujung-ujungnya ya human cost itu akan betul. catch up. Oke Om, terima kasih sekali lagi buat ceritanya. Sama-sama. Ya kan, seru banget dan bisa jadi inspirasi buat kita semua. Sama-sama. Guys, buat jadi kayak Om Jason, secretnya itu apa ya? DNA ya, culture-nya ya. Culture company kalian itu nggak boleh aneh-aneh deh, nggak boleh nyebrang-nyebrang. Betul, dari pagi. awal. Yes. Bangun pagi, jaga outlet 3 tahun. Libur cuma 6 hari. Ya kan? Baru tuh. Kalau belum begitu nggak usah ngeluh-ngeluh. Thank you banget buat Om Coffee. Salam Om ke Tante dan semua timnya. Anak-anak semoga sukses. Guys, thank you banget buat yang udah dengerin dan udah nonton podcast kita sama Om Jason kali ini. Jangan lupa subscribe di Regency Radio di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Follow kita di Instagram dan di TikTok. Dan jangan lupa ngopi terus di Ombe Coffee. Ada 14 cabang, tinggal pilih aja. Thank you. Oke, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you banget Om. Thank you.